Pemirsa, apakah dengan anjloknya indeks harga saham gabungan hingga Selasa tadi atau siang tadi menandakan ekonomi bakal jeblok? Kita langsung bahas analisa bersama Fikri C. Permana, senior ekonomis KB Valburi Sekuritas. Selamat sore Mas Fikri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ranov. Baik, sehat selalu Anda. Tadi kami juga sempat memutarkan konferensi pers dari Kementerian Keuangan, Bu Menkyu Sri Mulyani. Anda juga mendengarkan tentunya di sela-sela kegiatan di kantor. Respon Anda dengan Ya, statement tadi nampaknya pemerintah masih percaya diri untuk eh, kedepannya masih baik IHSG kita, Mas Fikri? kalau saya sih melihatnya ya masih cukup positif ya Mas Ranov ya. Hmm. Memang ada kekhawatiran tapi kalau secara keseluruhan dari hasil lelang yang terjadi, bagaimana perkembangan yield Sun di hari ini, kami juga masih melihat bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia bisa dikatakan masih cukup stabil. Hmm. Memang ada sentimen di IHSG misalnya yang mendorong adanya trading halt atau mungkin tekanan sampai 6,7% sampai siang tadi. Mhm. Tapi di akhir hari kita lihat IHSG udah kembali rebound kembali dan di penutupan IHSG hanya negatif di 3,9%, artinya masih cukup baik dibanding apa yang terjadi di awal hari sih, Mas Ranov. Ya, tadi klaim Sri Mulyani juga kinerja lelang surat utang negara Sun pasar saham cukup baik. Ini bagaimana dengan potensi ke depan dengan baiknya Sun kita ini, SUN? Kami juga melihat bahwa sebenarnya masih ada sisi fiskal kita yang masih terjaga ya. Dan kalau kita lihat sentimen di pasar saham, misalnya ini kan didorong karena ada beberapa report terakhir, misalnya dari JP Morgan sama Goldman Sachs. Dua-duanya mengkhawatirkan adanya Hmm. tekanan di sisi fiskal atau defisit fiskal kita yang melebar. Tapi melihat dari bagaimana incoming bids atau mungkin permintaan dari hasil lelang kita yang masih cukup baik, saya masih berharap bahwa sebenarnya kekhawatiran defisit fiskal mungkin akan sedikit minimize di tahun ini. Walaupun mungkin ya kita lihat ada penerimaan pajak kita yang turun 30%, tapi kita lihat ini lebih karena ada sisi teknis yang memang belum berjalan dengan baik. Di samping itu kita juga memang tahu 2 bulan pertama di awal tahun biasanya memang penerimaan pajak kita agak mengalami penurunan karena ada siklus di situ. Tapi Oke. setelahnya kami berharap Hmm. dengan komoditas yang kembali mulai positif, kita lihat harapannya ke depan dengan indeks kepercayaan konsumen dan lapangan kerja yang terbuka diharapkan juga akan lebih baik. Kami berharap nantinya akan ada penerimaan pajak yang lebih baik dan juga defisit fiskal kita yang lebih terjaga. Dan harapannya ini juga dibantu dengan pengeluaran pemerintah yang juga akan relatif lebih stabil nantinya, Mas Rano. Ya, melihat sikap pemerintah sore ini memberikan statement oleh Ibu Menkyu sendiri, Sri Mulyani, apakah ini mengcounter dari apa yang terjadi pada siang tadi, IHSG sempat anjlok, Mas Fikri? Tentu Mas Rano. Hmm. Ini baru pertama kali loh Bu Sri Mulyani langsung mengumumkan hasil lelang Hmm. Sun yang biasanya terjadi setiap minggu ya. Eh, Biasanya paling hanya pas ada penerbitan global bond. Hmm. Tapi ini pada saat penerbitan rupiah yang sudah reguler dilakukan setiap hari. Jadi mungkin ini salah satu hal bagaimana cara Menteri Keuangan dalam hal ini mengcounter sentimen-sentimen negatif terkait kekhawatiran fiskal di Indonesia. Dan kita lihat kekhawatiran fiskal ya memang dilakukan terjadi dari beberapa report terakhir dari beberapa host-host global yang ada. Dan kita lihat dengan adanya pernyataan dari Bu Sri Mulyani artinya masih ada ruang fiskal kita yang masih cukup baik, Mas Ranov. Dan Hmm. kekhawatiran defisit fiskal yang bisa melebihi ambang batas 3% saya pikir akan sangat minimal. Tapi di sisi lain memang sentimen-sentimen negatif ini yang masih sulit untuk diprediksi nantinya ke depan. Dan tekanan di pasar saham kita atau di HSG di hari ini memang didorong karena itu. Selain Baik. karena ada report dari beberapa host yang kurang menyenangkan sebenarnya di Indonesia, tapi harus kita lihat juga ada Fitch yang tetap mempertahankan sovereign rating kita di triple B, Mhm. outlooknya masih stabil, dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi kita masih di 5,0%. Saya masih melihat bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi dan juga fundamental ekonomi kita, Indonesia masih cukup positif. Inflasi kita juga masih berada di level deflasi misalnya di bulan Februari lalu. Artinya ada ruang pendapatan yang masih cukup kuat di dalam negeri. Walaupun di sisi lain memang ada
hal-hal fundamental yang kurang baik juga ya. Tapi ya saya pikir mungkin ada sisi positif dan negatif juga pada saat ada struktur ekonomi yang berubah. Kita melihat ada memang PHK yang terjadi di hampir 14.000 karyawan ya di bulan Januari dan Februari menurut catatan KSPI. Tapi di sisi lain juga ada dorongan hilirisasi yang akan segera dilakukan. Ada makanan bergizi gratis yang juga akan diimplementasikan secara penuh oleh pemerintah dalam waktu segera. Ada sektor kesehatan juga yang akan tumbuh dengan lebih baik. Di samping itu kalau kita lihat juga dari data trade balance kita di hari kemarin yang dirilis yang rilis dengan indikator di bulan Februari, kita lihat ada trade surplus kita yang lebih baik dari perkiraan, berada di 3 billion US dollar. Dan dorongan paling besar itu berasal dari peningkatan ekspor sektor industri. Salah satu industrinya adalah sektor lemak hewan dan juga nabati. Dalam hal ini adalah CPO yang bahkan tumbuh hampir 50%. Jadi saya pikir mungkin ya memang ada perubahan struktur ekonomi, tapi di sisi lain ada switching di situ, ada hal yang harus kita sesuaikan dan tentunya ini butuh waktu untuk diimplementasikan di pasar keuangan sih Mas Rano. Ya, termasuk Anda juga melihat di tengah masyarakat daya beli yang turun begitu ya, apalagi memasuki Ramadan, bagaimana melihatnya? Di satu sisi iya, kita lihat ada kemungkinan ya kalau melihat dari kondisi sekarang ada daya beli yang menurun mungkin kalau kita lihat dari sisi inflasi yang terjadi ya. Ada deflasi yang terjadi, artinya orang relatif kurang memiliki minat untuk melakukan belanja atau permintaan terhadap barang-barang tertentu berkurang. Tapi kalau kita lihat bedah lagi inflasinya, ada core inflation kita masih berada di 2,4%. Artinya ada orang yang masih membeli barang-barang pokok yang masih cukup kuat. Tapi di sisi lain memang kita berharap awalnya memang ada UNP yang naik 6,5% secara rata-rata harusnya mendorong daya beli yang lebih kuat. Tapi dengan ya kita lihat ada bencana juga yang terjadi di Indonesia, ada PHK massal yang juga terjadi, mungkin ini juga memberikan shock terapi bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan yang relatif formal di Indonesia dan ini membuat mereka sedikit berjaga-jaga sih sekarang Mas Ranov. Makanya di sisi lain juga kita lihat ada DPK kita yang berada di level ya bisa dikatakan terendah sejak tahun 2020 lalu. Ini klaim dari Sri Mulyani juga tadi Mas Fikri menyebutkan pemerintah tidak harus memberikan premium atau tambahan imbal hasil untuk menarik investor. Apakah ini benar-benar dilakukan? Saya pikir ya Mas Ranov, karena dari nilai sekarang misalnya Sun 10 tahun kita tadi ditutup di 7,04% ya. Saya pikir itu sudah sangat menarik dengan sovereign rating di triple B. Stable outlook, dengan pertumbuhan ekonomi kita 5%, inflasi kita minus 0,2% di bulan Februari, 0,4% maaf. Berarti secara real yield kita masih punya real yield kita sekitar 7,10%. Artinya itu sangat lebar. PR-nya sekarang adalah bagaimana kita menarik asing untuk masuk ke dalam negeri dengan cara menstabilkan rupiah, dengan cara menstabilkan inflasi akan tetap berada di level yang tetap terjaga. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara sekitar, peers misalnya, ada India yang memang yield-nya relatif lebih rendah dibanding kita, tapi sovereign rating-nya lebih rendah juga dari kita. Di samping itu ada kita lihat Filipina yang mungkin yield-nya relatif hampir sama dengan kita, tapi tingkat inflasinya jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Dalam artian real yield dari negara-negara lain sebenarnya masih cukup kurang kompetitif jika dibandingkan dengan Indonesia. Jadi harusnya PR-nya tinggal menanamkan sentimen positif bagi Indonesia. Kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan defisit fiskal, GCG, good corporate governance di Indonesia, dan ya kita tahu ada beberapa kasus yang mungkin tidak disukai oleh para investor. Ini mungkin perlu ditanggulangi dengan baik agar sentimen sell off yang terjadi, khususnya di pasar saham, relatif lebih berkurang nantinya ke depan, Mas Rano. Ya, seberapa optimis Anda investor asing masih percaya dengan pemerintah dan juga APBN 2025 kita, Mas Fikri? Seberapa positif mungkin agak sulit saya untuk mengatakannya berapa persen ya, tapi secara keseluruhan saya masih melihat bahwa kita perlu membuktikan terlebih dahulu bagaimana breakthrough yang dilakukan oleh pemerintah lewat Danantara, lewat realokasi anggaran, lewat bagaimana kita mendorong
Human Capital Index di Indonesia lebih baik. Jadi mungkin itu yang kita tunggu. Di samping juga proyek makanan bergizi gratis seperti apa, hilirisasi akan seperti apa, dan stabilitas rupiah tentunya harus dijaga pada saat USD Index juga mengalami penurunan pada saat ini. Jadi mungkin ini yang dilihat oleh asing, perlu dipastikan terlebih dahulu agar nanti mereka baru bisa masuk ke Indonesia. Tapi di sisi lain, ini merupakan waktu yang tepat bagi investor domestik yang tahu tentang kondisi ekonomi Indonesia sih, Mas Rano. Baik, kita harapkan IHSG akan kembali cerah esok hari. Terima kasih untuk analisa Anda pada sore ini bersama kami di Newsroom. Ada Mas Fikri C. Permana, Senior Ekonomis KB Valburi Sekuritas. Selamat sore, Assalamualaikum.